Ya, kita lanjutkan kembali dialog malam hari ini bersama dengan Mas Revo Lusiriza dan juga Mas Elvan Dhani. Masih bergabung bersama kami ya, Mas Revo dan juga Mas Elvan. Ya, Oke, kita akan bahas mengenai lonjakan angka kasus yang cukup memprihatinkan di beberapa wilayah di Indonesia pada pekan hari ini. Yang pertama kita akan mungkin melihat, memantau bagaimana kasus atau situasi di Kudus ya. Kalau dari Mas Revo dan juga Mas Elvan sendiri melihat kondisi di Kudus saat ini sampai ada lockdown, angka kasusnya juga cukup memprihatinkan dan melihat sebenarnya kan Kudus ini bukan katakanlah wilayah yang menjadi tujuan utama ketika Lebaran ya, bukan menjadi kota atau destinasi yang banyak dituju ketika libur Lebaran, tetapi menjadi wilayah yang saat ini justru dapat imbas paling mendapat concern gitu pasca libur Lebaran 2021. Saya ke Mas Elvan dulu deh. Oke Fani, kalau kita cari data ya, kita cek data di Kudus itu hari Jumat kemarin ada 241 kasus, ada 17 kematian dalam sehari. Kemudian dinyatakan zona merah, beberapa dinyatakan lockdown. Seperti tadi Fani bilang ya, ini bukan daerah mudik. Jangan-jangan kita perlu cek kalau itu ya, apakah ini daerah mudik atau enggak. Mungkin dia juga bisa jadi kota transit, bisa jadi kan. Karena Kudus ini kan juga banyak tempat ini kan, peninggalan-peninggalan. Oh ya, wisata Ini. Islam seperti Nah, itu ya Mas kemudian Elvan. kasus, kalau kita telah kasusnya di Kudus, itu ada kasus klaster sekolah, guru dan muridnya, kemudian meninggal. Kemudian klaster kampung, ada 48 kena sekampung, 3 meninggal. Artinya ini sangat terkait dengan kebijakan daerah, sangat terkait dengan kebijakan kepala daerahnya gitu ketika melakukan pengetatan. Pertanyaannya apakah sudah dilakukan di sana pengetatannya? Sejauh mana pengawasannya? Karena sekolah nih, klaster sekolah, berarti dia sudah mulai tatap muka. Gitu. Kalau kita tahu beberapa daerah yang masih membahayakan COVID-nya seperti Jakarta gitu, tatap muka masih belum. Beberapa daerah lain juga masih belum. Memang beberapa kota di Jawa Tengah, Jawa Barat juga ada, Jawa Timur, beberapa memang sudah mulai tatap muka. Nah, cuman ini betul-betul jadi PR ya. PR untuk pemerintah. Bukan hanya untuk Satgas juga, tapi juga untuk menteri-menteri terkait. Ya, dicek lagi nih protokolnya. Menteri Pendidikan misalnya, dicek gitu protokolnya. Apakah protokol sekolah terbuka itu sudah benar? Gitu. Kalau kayak gini kan ada kasus kayak gini di daerah ini yang terberitakan nih, karena saking banyaknya nih klasternya. Jangan-jangan di tempat lain ada kasus kayak gini nggak terberitakan karena kasusnya kecil. Dan jangan lupa, tidak semua data itu kemudian dipublikasikan. Kalau jumlahnya sedikit-sedikit itu kadang-kadang ya, daripada nanti di zona merah gitu kan. Saya dengar kayak gitu, mudah-mudahan salah yang saya dengar. Gitu. Jadi mudah-mudahan benar, semua data itu benar, tidak ada yang ditutupi. Kemudian ada selain klaster itu klaster perkampungan. Ini kan unik kan sebenarnya. Dari mana datangnya? Kalau mereka kemudian bukan kota mudik, dari mana datangnya? Nah, ini kan pemerintah harus menjelaskan gitu loh. Kenapa? Karena kan kalau tidak dijelaskan, ini kan nanti akan bingung juga nih. Masa kita tahu tiba-tiba tetangga kita nggak pernah kemana-mana, kemudian COVID. Emangnya COVID itu dari Indonesia. COVID Berarti itu kan proses dari luar tracing-nya Mas masuknya. Elvan ya? Bahwa kemudian bermutasi dan lain-lain. Saya kira ini terus jadi PR yang sangat besar untuk pemerintah. Ya, jadi dicek lagi semua protokol, karena kalau COVID itu semuanya ya, ketika ada perintah untuk dua arah, kesehatan dan ekonomi, maka kemudian kepala daerah ini berkreasi. Nah itu, berkreasinya ada yang membuka mal, ada yang membuka pasar, ada yang membuka ini, itu, bahwa menyatakan bahwa usaha pencegahan COVID itu tetap bisa berjalan dengan pertumbuhan ekonomi. Nah itu, ini resiko. Nah sekarang harus direview ulang, mana yang harus di-close tuh pintu-pintu untuk penularan ini dicegah. Karena sejatinya ekonomi itu akan tumbuh kalau negara ini sukses mengantisipasi COVID. Gitu. Kalau udah COVID-nya beres, ekonomi berlari tanpa halangan. Kalau kayak gini baru lari dikit, ada kasus lagi, lari dikit kasus lagi. Saya kira itu Fani catatannya. Jadi harus protokolnya ditelaah lagi, protokol pengetatan itu. Oke, ini pekerjaan rumahnya sedikit banyak ya, sedikit bertumpuk karena tidak hanya di Kudus, Jawa Tengah, tetapi juga di Sumatera yang notabene juga sekarang skupnya kan menjadi lebih lebar ya, lebih banyak gitu. Mas Revo sendiri bagaimana Anda bisa menggarisbawahi yang terjadi di Sumatera gitu, apalagi kalau misalnya dibandingkan dengan tahun lalu saat virus ini baru ada di Indonesia? Iya, kalau misalkan kita lihat pantauan-pantauan di lapangan gitu ya, Van ya, kita kan lihat ada beberapa kota yang sekarang sudah menjadi daerah zona merah gitu, di Sumatera gitu. Dan Riau, Pekanbaru ya, Iya, betul. dan Palembang juga zona merah.
Tapi kalau misalkan kita lihat di beberapa kota, itu sebenarnya pengetatan protokol kesehatan sudah berjalan dengan baik. Tapi ada yang kita lihat juga bahwa yang tadi dikatakan oleh Mas Elvan, protokol kesehatannya memang benar-benar ambiar. Eh, Laporan-laporan dari lapangan secara langsung gitu ya mengatakan bahwa di ketika malam minggu warung-warung kemudian tempat-tempat nongkrong itu masih berjalan seperti biasa, orang-orang masih berkerumun tanpa ada pakai masker ya seperti cendol gitulah. Dan ini kan yang menjadi memperparah eh, penularan COVID-19 ini. Gitu. Jadi kalau menurut dalam diskusi editorial kita kan sebenarnya ada dua hal yang sekarang sedang kita tunggu gitu ya untuk menekan angka COVID ini mau tidak mau satu bergantung pada vaksinasi. Di tentu semua orang tahulah bahwa eh, ruang redaksi ini kan termasuk salah satu yang karena masuk menjadi bagian dari petugas publik, maka newsroom atau media itu termasuk salah satu yang sudah mendapatkan vaksinasi gitu. Kita juga sama, kita mendapatkan vaksinasi masuk dalam gelombang kedua. Dan ketika kita sudah hampir merata di ruang redaksi ini mendapatkan vaksinasi gitu, kita merasakan betul bahwa penularan COVID relatif cenderung menurun gitu ya di tempat kita sendiri gitu ya Van ya. Jadi artinya kalaupun ada yang positif, kemudian ketika proses tracingnya ya jauh ini puji Tuhan alhamdulillah gitu ya, itu lebih terlokalisir gitu, lebih ini. Tapi kan kita juga menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Artinya teman-teman juga dalam bekerja menerapkan prokes dengan sangat ketat, mengenakan masker, jaga jarak, kemudian rajin-rajin cuci tangan dan menggunakan hand sanitizer. Nah, artinya cukup kecil seperti ini tentu bisa menjadi potret kalau ke depan sebenarnya yang kita harapkan juga itu. Nah, harapan yang sekarang ada tentu satu harus menggenjot proses vaksinasi. Kita di data kita kan proses vaksinasi di beberapa daerah sudah cukup baik, DKI Jakarta termasuk yang cukup baik gitu ya, tapi luar DKI itu kan masih harus terus digenjot ini vaksinasinya. Sumatera itu sampai sekarang masih harus digenjot gitu. Karena secara nasional kita baru sekitar belum sampai 11 juta ya orang yang divaksin. Dari target 180 juta. Nah, tapi tentu kan kita tidak hanya bergantung pada vaksin. Penerapan disiplin protokol kesehatan itu menjadi mutlak. Dan kita lihat, nggak usah jauh-jauh ke Sumatera, Van. Kita kan di sekitar Jabodetabek aja kita lihat masih banyak kok yang ambiar protokol kesehatannya gitu ya. Jadi mau nggak mau memang kita bersama ini terus sama-sama menggedor bahwa satu harus terus digenjot vaksinasi dan kita beruntung bahwa Pak pemerintah sampai saat ini terus berupaya mendatangkan vaksin ya. Besok juga rencananya akan ada lagi datang vaksin Sinovac ya. Besok akan disambut langsung oleh BUMN ya, akan menyambut kedatangan vaksin. Nah, tapi yang tidak kalah penting adalah penerapan disiplin di masyarakat. Dan di Kudus misalnya, Van, yang tadi kita bahas, Kudus ini kota kecil tapi kan kota persinggahan. Orang Semarang kalau mau misalkan mau ke Pati, Rembang, Jepara, Blora dan sebagainya pasti akan lewat Kudus gitu. Jalur Pantura secara tradisional juga lewat Kudus. Itu artinya dia memang kota persinggahan dan disebutkan oleh Mas Elvan di sana banyak situs-situs Islam gitu ya, jalan Islam. Artinya ini klaster Lebaran dan kalau berdasarkan penjelasan dari Bupati Kudus sendiri kan paling banyak adalah klaster keluarga. Artinya kalau klaster keluarga artinya orang tertular di dari keluarganya, kemudian ketika mungkin bersilaturahmi di kampungnya akhirnya makin menular. Dan mungkin ada kegiatan bersama di kampung, kemudian saling menular karena mungkin protokol kesehatannya sangat lemah. Jadi lagi-lagi, yuk mari kita harus sama-sama mendukung. Vaksin harus kita tuntut dan kita kawal supaya lebih cepat gitu ya pelaksanaannya. Yang kedua, ya kita harus sama-sama campaign soal protokol kesehatan itu. Lewat dari pertengahan tahun 2021 tapi harapan tentu masih ada dan kita akan sama-sama kawal ya supaya menekan angka atau penyebaran angka kasus COVID-19 di Indonesia khususnya pada tahun ini. Terima kasih sekali karena durasinya sangat sempit kita harus sudahi dulu dialog pada malam hari ini. Terima kasih atas waktunya Mas Revo dan juga Mas Elvan supaya
bisa menjadi insight dan juga tentunya pertimbangan buat pemerintah pusat dan juga daerah dalam membuat kebijakan terkait COVID-19 di Indonesia ke depannya. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Bapak-Bapak pada malam hari ini di CNN Indonesia Newscast.